Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya. Pada kesempatan ini kita berusaha berjumpa kembali dalam perkuliahan daring mata kuliah resolusi konflik sosial keagamaan. Dan marilah kita mulai perkuliahan kita dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan semua, sebagaimana bisa kita lihat di RPS kita pada pekan ini dan sudah Anda lakukan riset lapangan sebelumnya tentang religious conflict atau socio-religious conflict. Jadi tema kita pada hari ini masih kelanjutan dari tema hari sebelumnya tentang religious conflict yang Anda teliti melalui wawancara lapangan. Teman, pada kesempatan ini pada tema religious conflict atau konflik sosial keagamaan, pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan minimal 4 hal atau 4 isu. Yang pertama, kita akan memahami beberapa pengertian religious conflict. Kemudian yang kedua, kita akan mendiskusikan tentang karakteristik religious conflict. Yang ketiga, kita akan mendiskusikan atau saya akan menjelaskan tentang 7 hipotesis of religious conflict. Dan yang keempat, saya akan menjelaskan tentang 5 hipotesis religious conflict dari Charles Kimball dalam bukunya berjudul Kala Agama Menjadi Bencana. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan beberapa pengertian religious conflict dan tentu masih sangat lekat berdekatan dengan apa yang kita jelaskan kemarin tentang pengertian konflik sosial. Religious conflict adalah atau konflik sosial keagamaan adalah religious conflict, konflik keagamaan adalah sebuah konflik yang dijustifikasi oleh pertama religious reverence dan yang kedua oleh religious difference. Jadi yang disebut dengan konflik sosial keagamaan ini dan yang membedakannya dari konflik sosial yang lain adalah keterlibatan atau justifikasi keagamaan sebagai motivasi dari konflik keagamaan itu, seperti konsep jihad, konsep crusade dan yang sejenisnya. Sehingga sebuah konflik dapat dikatakan konflik keagamaan kalau dijustifikasi oleh religious reference ini. Dan yang kedua, sebuah konflik juga bisa dikatakan sebagai konflik sosial keagamaan ketika dijustifikasi oleh perbedaan keagamaan yang dalam konflik sosial disebut dengan kemarin an opposition. Nah, itu pengertian sederhana tentang religious conflict, perspektif sosiologi konflik. Yang kedua, pengertian lain, religious conflict it can be the force authorized by one state that has an established religion against those of another state which either acquired religion or a different sect within the same religion or at the level below the state. Artinya, religious conflict juga dimungkinkan terjadi karena authorized force, kekuatan yang berkuasa suatu negara yang memiliki agama tertentu against those
melawan another state, negara lain dengan agama yang berbeda. Jadi motivasi perang negara yang disebabkan oleh perbedaan agama juga bisa disebut sebagai konflik keagamaan or different sect within the same religion, atau bisa saja dalam suatu negara yang berbeda sektenya atau alirannya. Misalnya sewaktu ada sekt atau aliran mayoritas di sebuah negara yang against sekt lain, aliran lain dalam Islam misalnya Sunni menyerang Syiah atau Syi'i menyerang Sunni dalam sebuah negara, disebut juga dengan konflik sosial keagamaan karena justified by religious difference yang tadi. Itu pengertian yang kedua. Pengertian yang ketiga, religious conflict juga bisa merupakan it can be a faction motivated by religion attempting to spread its faith by violence either within the state or elsewhere. Artinya bisa juga sebuah konflik yang dimotivasi oleh agama dalam upaya to spread, untuk menyebarkan its faith, keyakinannya, by violence, dengan kekerasan, either within the state or elsewhere, bisa di dalam suatu negara atau ke tempat yang lain. Bagaimana karakteristik religious conflict yang membedakannya dari konflik sosial yang lain? Yang pertama, the different religious practices and beliefs have often been the center of conflict. Jadi yang sering menjadi pusat konflik dalam konflik sosial keagamaan adalah perbedaan tentang keyakinan dan praktik-praktik keagamaan. Bahkan dalam konteks intra-Islam pun demikian. Misalnya perbedaan apakah masjid ini sholat subuhnya kunut atau tidak kunut. Itu akan menjadi persoalan praktik sholat subuh, itu sering menjadi center of the conflict. Tentu demikian juga dengan beliefs, dengan aspek keyakinan. Itu sudah pasti sekali akan menjadi center of conflict dan menjadi konflik sosial, penyebab konflik sosial keagamaan baik antar umat beragama maupun intra umat beragama. It can be involve two or more completely different religions. Ya, konflik sosial keagamaan karakternya bisa melibatkan dua atau lebih agama yang berbeda. Jadi tidak hanya dua agama. Konflik Palestina Israel juga tidak bisa serta-merta dikatakan bukan konflik sosial keagamaan. Yang menjadi poin di sini, di situ ada 3 umat beragama yang involved di dalamnya. Ada umat Yahudi, ada Muslim yang di Palestina, dan ada Kristen yang di Palestina. It also may rip apart one religion from within. Tentu konflik keagamaan juga karakteristiknya bisa terjadi di dalam intra umat beragama itu. Dalam konteks Islam misalnya, konflik belief dan practice, religious practice and belief di antara Sunni dan Syi'i, antara Sunni Ahmadiyah misalnya, itu within. Dalam konteks kekristenan misalnya antara Kristen dan Katolik, dalam konteks Kristen sendiri di dalamnya banyak terjadi konflik yang diakibatkan different religious practice and belief, misalnya antara Kristen saksi-saksi Yehova dengan Kristen mainstream, antara Pantekosta dengan Baptis, antara gereja Jawa, gereja Toraja dengan gereja yang lain, dengan Salvation Army, dengan Tibet, dan lain-lain.
Karakteristik yang kedua dari religious conflict ini harus kita pahami, karena itu sensitif sekali, makanya kita jangan sekali-kali menyentil-nyentil isu keagamaan. Karena even the differences are minor, followers of all religion can become friends when threatened. Walaupun perbedaan itu kecil, minor, karena sensitif, tetapi kalau diusik-usik, semua followers of all religion, semua penganut agama akan merasakan keterlibatannya, keterpanggilannya ketika mereka merasa terancam atau diancam, ketika merasa agamanya disentil, ketika agamanya merasa dihina, ketika agamanya merasa diperlakukan tidak baik. Itulah karakteristik of religious conflict. Even the differences are minor, followers of all religion can become friends when threatened. Sekali lagi, kita harus hati-hati dengan isu keagamaan ini. Karakteristik religious conflict yang ketiga. Dari gambar ini tergambar bahwa religion is something worth fighting for. Bahwa semua pemeluk agama berkeyakinan bahwa agama yang dianutnya itu adalah sesuatu yang harus dibela. Hanya ironinya di sini, however, possibly one of the greatest ironies is that religious conflict usually goes against the teaching of religious involved. Tetapi walaupun agama diyakini sebagai sesuatu yang harus dibela, hanya saja ada ironi terbesar bahwa religious konflik keagamaan selalu justru melawan ajaran agama yang dibelanya itu. Ajaran agama yang dibelanya melarang pembunuhan, tetapi konflik sosial keagamaan pasti terjadi pembunuhan. Agama yang dibelanya mengajarkan persaudaraan, tetapi konflik sosial keagamaan selalu menginjak-injak nilai persaudaraan, selalu menginjak-injak nilai kemanusiaan, selalu menginjak nilai-nilai keluhuran manusia. Itulah, the greatest ironies is that religious conflict usually goes against the teaching of religions. Atas nama Tuhan, membela agamanya justru melanggar semua perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan itu? Bersaudara, menghargai nilai kemanusiaan, tidak membunuh tapi malah membunuh, tidak menyakiti tapi malah menyakiti. Itulah the greatest ironies of religious conflict. Yang keempat, the characteristic of religious conflict adalah the conflict has also been between established religious organization and secular movement promoting change. Dulu sewaktu ada pendapat sains bahwa bumi itu bulat, maka Galileo Galilei dieksekusi karena organisasi sekulernya, keilmuannya promoting change dan berbeda dengan pendapat religius mainstream bahwa bumi itu flat, datar. Sampai sekarang, apakah cloning itu boleh apa tidak? Bahkan masih ada organisasi, bahkan agama Shinto misalnya, melarang pencakokan tubuh. Itu antara religious organization, bahkan established religion dengan medicine, dengan ilmu kedokteran. Karena dalam agama Shinto, jiwa dan raga itu tidak bisa dipisahkan. Itu konflik sampai sekarang di Jepang antara memberikan organ tubuh itu tidak boleh di sana. The latter can represent physical science tadi ya, medicine and social sciences seperti yang sudah disinggung. Karakteristik yang kelima, at the time the conflict is between religion and a group attempting to obtain an equal right and
a protection under law. Jadi konflik keagamaan juga bisa terjadi antara agama dan sekelompok orang yang berusaha untuk mendapatkan persamaan hak dan perlindungan di bawah hukum, persamaan hukum. Misalnya hak menikah sesama jenis, itu selalu konflik dengan agama dan sosial dan organisasi keagamaan. In the past, this often involved discrimination on the basis of race, religion, and gender. Dulu konflik itu a group yang attempting to obtain an equal itu berkisar pada atau melawan tentang diskriminasi perlakuan berbeda karena ras, agama, dan gender. Tapi sekarang teman-teman, in the early 21st century, it involves equal right for gays, lesbian, and bisexual, including the right of marriage. Nah, sekarang organisasi itu juga sudah mencakup tentang persamaan hak untuk, kalau dulu persamaan hak ras, agama, dan gender, sekarang persamaan konflik antara organisasi grup itu dengan agama atau organisasi keagamaan mencakup equal right for gays, persamaan hak untuk para gay, lesbian, dan biseksual, termasuk including the right of marriage. Apakah boleh mereka secara hukum menikah? Nah, agama selalu berkonflik, bertolak belakang, berseberangan dengan hak itu. Karakteristik yang keenam, in some cases the conflict has been between liberal and conservative faith groups, as in the case of abortion. Nah, antara konflik sosial keagamaan antara konservatif and liberal faith dalam kasus aborsi, misalnya dalam kasus atau wacana pernikahan beda agama misalnya, dan lain-lain, bahkan yang terbaru tentang milkul yamin. Teman-teman, selanjutnya akan saya jelaskan tentang 7 hipotesis tentang religious conflict. Karena hipotesis berarti hipotesis ini bisa benar di suatu tempat, bisa tidak di suatu tempat, bisa terbukti di suatu tempat, bisa tidak. Kalau terbukti, maka itu bisa menjadi teori sesuai dengan struktur atau konteks sosiologis yang ada. Dan tentu 7 hypothesis of religious conflict yang akan saya jelaskan adalah perspektif sosiologi konflik berdasarkan data-data empiris yang ditemukan di lapangan dan kemungkinan bisa sama di tempat-tempat lain atau tidak. Yang pertama, if a religion's sacred text or tradition designate a group of people as divinely unique, chosen or elected people, then the greater the chances of this text being used by the private group to justify discrimination against the others. Hence, the greater the chance of that religion causing violent conflict. Hipotesis pertama, jika ada sebuah agama yang memiliki konsep tentang pilihan Tuhan, umat pilihan, chosen people, elected people, then the greater the chances of this religion, kemungkinan besar teks ini akan dipakai untuk menjustifikasi diskriminasi kepada yang lain. Contoh tentang ras Arya di atas segalanya, itu divinely unik, keyakinan chosen people. Nah, maka sangat mungkin umat pilihan, chosen people, heru ummah, kemungkinan sangat rentan untuk dipakai sebuah kelompok untuk menjustifikasi diskriminasi terhadap yang lain. Karenanya semakin besar kemungkinan teks ini atau
atau agama ini akan menyebabkan atau dipakai pemeluknya untuk menyebabkan konflik kekerasan ini. Kalau ada sacred text or tradition, ada teks suci yang menyatakan secara eksplisit sebuah umat sebagai sebuah kelompok keagamaan sebagai ini umat pilihan, maka umat itu sangat rentan untuk, atau kelompok keagamaan itu sangat rentan, sangat besar kemungkinannya untuk melakukan diskriminasi terhadap yang lain dan menyebabkan konflik kekerasan. Itu yang pertama. Yang kedua, if the religion's text or tradition make claim to a specific plot of land as a holy. Kalau ada teks dan tradisi keagamaan yang punya klaim terhadap bagian tanah tertentu sebagai holy site, sebagai tanah suci, sebagai peninggalan suci, that are essential to the practice of that religion, yang sangat berhubungan dengan praktik keagamaan agama itu, the greater chance of this religion causing violence in order to defend or capture this parcel of land. Seperti Yerusalem, Makkah, kemudian tempat-tempat suci lain, maka akan memungkinkan the greater chance of religion causing violence, akan memungkinkan sebuah agama, kelompok keagamaan melakukan kekerasan dengan alasan untuk mempertahankan, kalau itu sudah dikuasai olehnya, or capture, atau menjajahnya, mencaploknya tanah ini dari yang lain, karena ada keyakinan, ada teks sebagai tanah suci. Kenapa Israel habis-habisan ingin mempertahankan Israel yang di situ ada tembok ratapan? Karena teksnya mengatakan begitu. Kenapa umat Muslim juga mati-matian membela Masjidil Aqsa? Karena itu berkaitan dengan practice of that religion. Ada masjid di situ. Nah, itu dia yang kedua. Yang ketiga, if a religion has a precedent to use the force, either textual or tradition, sanction a warrior class or divinely reward martyr, then the greater chances that this religion will be used to motivate or justify violence, hence increasing the chances of this religion causing a violent conflict. Kalau sebuah agama mempunyai presiden untuk menggunakan kekerasan, membolehkan kekerasan, mentolerir kekerasan, penggunaan kekuasaan, kekerasan, dan ada konsep martir, syahid, maka kemungkinan ada celah besar bagi kelompok itu untuk menggunakan kekerasan untuk mempertahankan keyakinannya, karena mempertahankan keyakinan adalah martir, adalah syahid. Yang keempat, if a religion is highly centralized with one or few in authority and the person in authority has ultimate power to interpret text and tradition, then the greater the influence of individual's decision. This can include the call of violence. Jika sebuah agama sangat tersentral dengan otoritas seseorang di dalamnya atau sekelompok orang, dan otoritas orang itu sangat memiliki power yang luar biasa dalam menafsirkan teks keagamaan. Jika ada sebuah agama atau kelompok keagamaan dengan satu kepemimpinan sentral, sangat memungkinkan kelompok keagamaan itu melakukan kekerasan karena otoritas yang tinggi itu bisa dimanfaatkan oleh si pemegang kekuasaan ini untuk menyeru kekerasan atau perang suci tadi. Maka besar kemungkinan agama itu atau kelompok agama itu akan terlibat dalam kekerasan. Tetapi
Tapi sebaliknya, if a religion is moderately centralized with checks and balance, kalau ada check and balance dalam kepemimpinan itu, maka bagus sekali kalau ada organisasi keagamaan yang pimpinannya itu banyak. Tidak hanya satu orang centralized tadi, tapi ada check and balance, maka kecil kemungkinan kelompok ini atau agama ini terlibat dalam konflik kekerasan. Yang keenam, church-state relation. Jika if a religion is intertwined with a religion or national policy such as a monarch of a religious government, then the resources for that religion to cause violence increase, as to the chances of that religion playing an active role in politis violent conflict. Konsep agama negara agama, teokrasi itu sangat memungkinkan untuk terlibat dalam konflik sosial keagamaan, apalagi intertwine dengan kebijakan nasional. Misalnya kenapa Perang Dunia Kedua Jepang itu tetap saja maju padahal secara hitung-hitungan sudah tidak mungkin menang. Kenapa? Karena dalam konsep agama Shinto, kaisar itu adalah keturunan dewa, bukan orang biasa. Dan seorang Shinto yang baik adalah seorang yang menaati kaisar, karena perintah kaisar adalah perintah dewa. Kaisar adalah turunan dewa matahari. Begitu juga dengan konsep negara agama yang lain. Dipercaya bahwa sang pemimpin adalah wakil Tuhan, sehingga harus ditaati apapun perintahnya, termasuk active role in politic violent conflict. Jangan-jangan konteks Israel itu begitu. Walaupun betul mereka tahu tentaranya itu mencaplok tanah Palestina sebagai sebuah pelanggaran hukum internasional, tetapi terjadi saja pendudukan itu sampai sekarang, dan tentu juga contoh-contoh yang lain. Karena ada church-state relation. Yang hipotesis ketujuh, domestic and international trade perception. If a religion perceives itself or is actually threatened by an aggressor, then the likelihood that religion will resort to violence means to protect its tradition increases. Kalau sebuah agama dipersepsikan secara terancam, baik secara domestik maupun internasional, bahwa misalnya kita ini sekarang lagi diancam dari berbagai segi, dari agama ini, dari negara ini, dari negara ini, dari negara ini, kita sudah diancam dari segala penjuru dan akan dihancurkan. Maka threat perception ini bisa digunakan oleh kelompok itu untuk melakukan kekerasan. Pernah terjadi di Indonesia, semua simbol Amerika sebagai musuh, sehingga beberapa tahun belakangan banyak terjadi bom bunuh diri di hotel-hotel dan pusat-pusat belanja milik Amerika yang diidentikan dengan Yahudi, karena menurut kelompok itu mereka yang di sana dengan agamanya, dengan ekonominya sedang mengancam umat Muslim Indonesia. Dan persepsi ini digunakan untuk melakukan kekerasan, bahkan bunuh diri tadi, sebagai akibat dari domestic and international threat perception. Charles Kimball dalam bukunya Kalau Agama Menjadi Bencana menuliskan 5 hipotesis konflik sosial keagamaan ini. Yang pertama, pandangan keagamaan yang memiliki klaim kebenaran mutlak dan satu-satunya. Kalau ada agama secara sosiologis, bukan secara teologis, memiliki klaim kebenaran mutlak, yang lain tidak, secara sosiologis dalam ruang sosiologis, maka kemungkinan besar kelompok agama itu akan mudah terlibat dalam konflik keagamaan. Yang kedua, keagamaan yang menekankan ketaatan buta pemeluknya kepada sang pemimpin, sudah dijelaskan tadi, centralized,
maka akan mudah digerakkan oleh pemimpinnya untuk melakukan kekerasan ke agama. Yang ketiga, pandangan agama yang gandrung merindukan zaman ideal dan bertekad merealisasikannya ke dalam zaman sekarang. Jika ada agama dan kelompok keagamaan yang ingin mewujudkan zaman ideal klasik dulu dan bertekad merealisasikannya ke dunia sekarang persis seperti dulu, maka besar kemungkinan kelompok ini akan terlibat dalam konflik sosial keagamaan. Konteks di Indonesia banyak kelompok-kelompok yang ingin mendirikan negara khilafah zaman Nabi, kata mereka, yang harus direalisasikan di Indonesia dalam konteks sekarang ini. Sama juga dengan Israel yang ingin mewujudkan pemerintahan Israel dulu yang ke dunia sekarang di pusatnya Yerusalem itu. Yang keempat, pandangan agama yang membenarkan untuk mencapai tujuan dengan berbagai cara termasuk kekerasan. Jika ada ajaran dalam kelompok agama yang membolehkan pembunuhan, peperangan tanpa syarat, maka kelompok agama ini kemungkinan akan terlibat dalam konflik sosial keagamaan dengan mudah. Agama-agama yang memiliki konsep perang suci, yang kelima, itu akan mudah diklaim, dijadikan justifikasi pemeluknya untuk terlibat dalam konflik sosial keagamaan. Dari hipotesis itu ada sebuah hipotesis lagi bahwa Abrahamic religion, Abrahamic monotheism, while theologically and conceptually appealing, sebagaimana secara teologis dan konseptual bisa dilihat, may create more religious intolerance. Kristen, Yahudi, dan Islam, menurut hipotesis ini, lebih mungkin menciptakan intoleransi keagamaan than the Asian religion, daripada agama-agama Asia that tend to be recognized many deities and spiritual power. Karena agama-agama Asia ini lebih cenderung memiliki many deities, banyak konsep ketuhanan, dan menekankan kekuatan spiritual. Jadi agama-agama Asia Timur, agama-agama Asia ini atau agama Timur, agama Abraham itu agama Barat, lebih toleran dari agama-agama Abraham, karena menurut tesis ini agama-agama Asia ini memiliki konsep banyak Tuhan, many deities, konsep ketuhanan, dan menekankan spiritual power, menekankan penguatan spiritual. Bagaimana menurut pendapat Anda? Demikian kawan-kawan yang bisa saya jelaskan tentang pengertian karakteristik 7 hypothesis religious conflict pada pekan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.